Ya, lagi-lagi banjir terjadi di Jakarta. Memang kita akui curah hujan cukup tinggi beberapa hari ke depan. Tapi mengingat curah hujan ini juga tidak bisa kemudian kita turunkan ya, ini kemudian dari Allah pastinya. Dan 4 hari ke depan ini juga ada potensi hujan lebat. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pemirsa? Mengingat kalau kita ingat-ingat Pak Gubernur pernah bilang 6 jam air surut. Nah ini ternyata kok tidak seperti itu ya, kita bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Bang Rahmat HS, mewakili Bamus Betawi. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Pantas Nainggolan juga sudah hadir di sini DPRD DKI Jakarta dari PDIP. Selamat malam Pak Pantas. Selamat malam. Ya. Sambil saya menunggu ya sambungan saya dengan Pak Wagub DKI Jakarta, ada Pak Riza Patria. Mungkin saya sapa dulu ya, sudah tersambung belum ya Pak Riza? Oke, ternyata masih belum. Saya mungkin ke Bang Rahmat dulu ya. Satu lagi nih, ternyata sudah tersambung nih, saya dengar nih. Nah, di sini sudah hadir Prof. Manlian Simajuntak, ahli tata kota. Prof. Manlian, selamat malam. Selamat malam, Caca. Ya, sekarang saya tanya dulu kepada Bang Rahmat. Bang Rahmat, beberapa tahun lalu kan sempat Abang mengatakan bahwa yang terbaik pengelolaan banjirnya pasti ya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemarin memang terjadi ketika banjir beberapa hari lalu memang sebelum 6 jam surut. Tapi ternyata ada yang tidak sesuai dengan doanya Pak Gubernur ini. Bahkan hari ini ya sampai tol banjir. Bahkan kemudian rumah-rumah warga malam hari ini masih terendam banjir. Ini bagaimana? Begini Caca, kalau kita mau membandingkan curah hujan yang lalu dengan yang sekarang, justru kita melihat semenjak ditangani oleh Pak Anies sebagai gubernur, itu curah hujan yang begitu tinggi, areal RW yang tergenangnya itu bisa kita lihat datanya. Tidak ada yang ekstrim, hari ini 220 sekian milimeter per hari, curah hujan begitu tinggi, tapi hanya 113 RW yang tergenang, dibandingkan dengan yang lalu-lalu 2013, 2015 itu jauh. Sekarang Caca bisa lihat bagaimana banjir nih, sebelum banjir Jakarta kita sudah dihebohkan di Kalimantan Selatan. Kita udah dihebohkan di Bandung. Kita udah dihebohkan di Garut, di daerah-daerah dibarengi dengan longsor, tanah longsor. Padahal curah hujannya tidak se ekstrim curah hujan yang ada di Jakarta, terutama kemarin. Jadi oleh karena itu saya hakul yakin penanganan banjir di Jakarta masih the best dengan anggaran dasar, anggaran 2020-2021 dari SDA ini yang mumpuni. Bayangkan nih, di SDA itu yang menangani banjir nih di SKPD yang ada di Pemda, itu ada program yang namanya pertama tanggul laut untuk rob. Yang kedua ada gerbek lumpur. Bang, gimana ya kalau Abang bilang bahwa Gubernur Anies paling the best mengatasi banjir. Tadi waktu Abang bicara, itu air menggenang sampai sepinggang atas loh Bang ya. Enggak penyedotannya bagaimana? Sistem drainase seperti apa? Ini Caca, maksudnya jangan melihat yang tidak banjir, yang banjir. Hujan deras ini tidak bisa kita hindari. Yang namanya hujan begitu tinggi sampai 5 jam pasti banjir. Banjir Jakarta hari ini tanggal 20 kemarin, banyak areal yang kebetulan di areal sungai. Sungainya meluap naik ke atas. Kalau mau jadi rujukan Jakarta banjir, kalau gagal, Tamrin Sudirman. Coba lihat hari ini Tamrin Sudirman, ada nggak genangan air? Kalau seandainya di bantaran kali yang dekat-dekat sungai, Pesanggerahan, Kali Angke, itu pastilah karena hujan deras lalu menguap. Oke. Nah, Pak Pantas, sepakat tidak kalau kita membandingkan Sudirman Tamrin tidak banjir, sedikit wilayah yang terendam banjir dengan wilayah yang memang masih kering. Ini bagaimana? The best kata Bang Rahmat penanggulangan banjirnya ini Pak Gubernur Anies. Saya pikir Bung Rahmat ya sedikit agak guyon juga lah di situ. Karena terus terang aja dari tahun ke tahun kita tidak pernah habis-habis berbicara soal banjir. Artinya terjadi pengulangan yang terus menerus. Nah, dan belum ada satupun tindakan yang fokus untuk mengentaskan masalah banjir di DKI Jakarta. Nah, kita sudah dari perbandingan dari kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya,
banyak sebenarnya yang sudah dilakukan. Tetapi saya lihat sekarang ini sepertinya ada keengganan. Ada ego yang seolah-olah tidak ingin berada di bawah bayang-bayang kepemimpinan sebelumnya. Nah, jadi oleh karenanya saya ingin menegaskan fokus saja kepada penguraian masalah banjir ini. Fokusnya belum. Kenapa? Kalau kita lihat, saya kebetulan duduk di Badan Anggaran DPRD. Dari tahun ke tahun jumlah alokasi anggaran itu biasa-biasa saja. Tidak ada angka yang menggambarkan penanganan yang tuntas terhadap masalah banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kita sekarang membahas Perda rencana detail tata ruang. Nah, saya sudah minta supaya Dinas Sumber Daya Air memberikan blueprint daripada pengelolaan banjir yang terintegrasi dengan tata ruang kita. Terintegrasi. Namun sampai sekarang saya belum melihat ada blueprint. Nah, blueprint daripada pengelolaan banjir tersebut. Nah, kalau saya mau sederhanakan, sebenarnya masalah banjir ini kan hanya ada dua. Yang pertama adalah sungai, yang kedua adalah drainase. Hanya itu sebenarnya masalah banjir ini. Nah, sekarang kedua infrastruktur banjir ini semuanya bermasalah. Nah, semua bermasalah. Nah, maka dibutuhkan gerakan-gerakan yang tidak boleh yang biasa-biasa saja lagi. Gerakan yang harus betul-betul extraordinary lah ya ibarat iya, begitu. Tadi sempat disinggung oleh Pak Pantas bahwa bagaimana tata ruang ini dengan pengelolaan banjir. Saya tanyakan kepada Prof. Manlian. Prof, kalau kajian Prof sendiri sudah cukup compile atau cocok tidak pengelolaan banjir ini dengan tata ruang DKI Jakarta? Baik. Selamat malam, Caca. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Prof. Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Selamat malam Bang Rahmat. Siap. Dan juga Amang Pantas Nainggolan Horas. Siap, Prof. Ya, Horas. Jadi Prof. pertama, Caca, saya ingin menyampaikan terima kasih TV One menyampaikan saya sebagai ahli tata kota. Mungkin lebih tepat, saya ini adalah akademisi, guru besar UPH, dan juga saat ini sebagai Dewan Pengurus di LPJK, Kementerian PUPR Republik Indonesia periode 2021-2024. Jadi dari dua angle itulah nanti saya ingin menyampaikan. Baik. Nah, tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat sama dengan Amang Pantas. Jadi saya ingin menyampaikan, kita berbasis data dulu ya. Dari berbagai informasi yang saya kumpulkan, paling tidak sedikitnya ada 26 titik banjir yang terjadi 1-2 hari ini. Yaitu Jakarta ada sekitar 11, mungkin 12 titik. Mungkin bertambah begitu. Kemudian Banten 10 titik, kemudian Jawa Barat 5 titik. Artinya apa? Jakarta tidak sendirian banjir. Artinya apa? Kalau kita melihat begini adalah ada perbatasan juga yang bisa memberikan dampak kepada Jakarta. Nah, kedua, dari berbagai data yang ada, termasuk dari SDA Provinsi DKI Jakarta, kita punya sejumlah pompa. Betul ya? 478 pompa lah itu. Kemudian ada yang mobile juga sekitar 122 pompa. Nah, namun tetap juga banjir. Kenapa? Nah, kalau saya melihat, Caca, ada 3 hal penting karakter banjir di Jakarta. Apa? Yaitu dikarenakan oleh adanya kiriman air dari luar Jakarta. Kemudian kedua, ketidakmampuan dalam hal ini Jakarta untuk menampung dan meneruskan air, ya. Yang ketiga adalah karena alam, force major. Nah, untuk itu saya memberikan satu pemikiran nih langsung, karena Caca tadi tanya. Paling tidak ada 4 hal penting yang bisa kita bahas. Sebagai solusi, yang pertama, memang kita bahas mengenai pompa, cepat saja. Itu yang saya sebut sebagai energy system. Tidak cuma pompa. Yang kedua, human system. Manusianya juga penting. Yang ketiga, environmental system. Tadi Pak Amang Pantas menyampaikan mengenai RDTR DKI Jakarta. Jakarta bukan saja metropolitan atau megapolitan. Nanti kita bahas. Jakarta itu kawasan strategis nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Baik. Yang terakhir adalah
urusan mengenai law system. Mhm. Jadi ini solusi yang saya pikirkan sebagai akademisi dan juga sebagai salah satu pengurus di Kementerian PUPR. Nanti coba kita bahas lebih lanjut bagaimana Kementerian PUPR juga merespon dengan cepat untuk 4 pemikiran saya ini. Baik, Demikian, baik, Caca. baik. Iya, Bang Rahmat, kita runut lagi nih janjinya Pak Anies dulu waktu kampanye bahwa yang akan difokuskan membuat drainase ini baik atau vertical drainase. Hari ini Pak Anies mengatakan masalah banjir ini karena 2, hujannya tinggi, drainasenya tidak bisa menampung hujan. Nah ini berarti yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang akan kejadian, hujan belebat, tidak ada antisipasi sesaat lagi. Buset.